Oke, baik. Selamat malam warga NTT terkasih, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Belum lama ini kan NTT sudah dinyatakan sebagai 0 kasus atau kembali ke zona hijau. Tetapi tadi sore kita kembali mendengar kabar bahwa sudah ada 7 orang pasien positif di NTT. Saya atas nama pribadi berharap bahwa itu tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat, tapi menimbulkan kewaspadaan kita untuk tetap stay at home dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, malam hari ini melalui Forum Akademi NTT kita akan berdialog interaktif dengan para dokter yang berasal dari berbagai latar belakang. Kita akan berbicara tentang tenaga kesehatan dalam belantara COVID-19 di NTT. Saya pikir ini adalah informasi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat NTT, bagaimana kondisi rumah sakit maupun kondisi tenaga kesehatan di NTT dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Telah hadir secara online bersama kita malam hari ini, ada Dr. Rizky Putra, beliau adalah Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kemenkes RI. Selamat malam, Dok. Malam. Kemudian sudah ada Dr. Hiron Fernandes, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi NTT. Selamat malam, Dr. Hiron. Malam, Bu Noya. Selamat malam, Bapak. Kemudian sudah ada juga Dr. Melinda Gampar, beliau itu adalah Direktur RSUD Komodo Labuan Bajo. Selamat malam, Dr. Melinda. Selamat malam. Kemudian yang terakhir ada Dr. Stefanus Soka, beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan RSU Johannes Kupang. Selamat malam, Dr. Stef. Selamat malam, Bu Noya. Baik, mudah-mudahan berita tadi tidak membuat kita tegang ya. Meskipun kemarin sudah cukup senang bahwa kita ada di zona hijau. Baik, Dok, saya akan mulai bertanya ke Dr. Stef dan Dr. Melinda dulu. Saya akan bertanya terkait kesiapan manajemen ya, Dok ya. Pertama saya akan tanya terkait ini. Bagaimana kesiapan manajemen rumah sakit baik RS Johannes maupun RS Komodo dalam menghadapi pasien dalam rangka perlindungan para medisnya selama wabah COVID-19 ini. Silakan kita mulai mungkin dari Dr. Melinda. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi sejak Rumah Sakit Komodo ditetapkan sebagai di NTT ini, jadi pertama yang kami siapkan khusus untuk perlindungan nakes, karena kami juga mewaspadai walaupun di Labuan Bajo atau Manggarai Barat itu sebelumnya ini belum ada kasus sama sekali, sehingga kami pertama-tama menyiapkan beberapa unit yang mungkin sama seperti rumah sakit lain, yaitu ada unit screening-nya, ada ruangan triase COVID-nya di UGD, dan juga ruangan isolasi. Kemudian untuk perlindungan teman-teman nakes, kami sejak awal kami menggunakan APD yang biasa. Cuman semakin berkembang waktu dan melihat kondisi lapangan, sehingga sejak kurang lebih sudah hampir 1 bulan ini, kami sudah menerapkan penggunaan APD level 1, 2, dan 3 di RSUD Komodo, tergantung dari unitnya, yang disesuaikan dengan standar-standar yang sudah ditetapkan. Jadi memang untuk PD memang puji Tuhan sampai sekarang kami masih dibilang cukup. Hanya ada beberapa APD yang sudah cukup menipis dan memang kesulitan juga kami di rumah sakit dalam pemesanannya karena masalah dari distributor, produsen maupun alat transportasi sekarang, di mana yang kita tahu bahwa sejak ada penutupan untuk jalur udara, itu cukup sulit pendistribusiannya ke rumah sakit. Jadi kurang lebih ya masalah yang kami hadapi sekarang seperti itu. Ada beberapa APD yang misalnya contoh N95 yang sekarang cukup langka di rumah sakit kami,
itu kami juga cukup kesulitan untuk pengadaan dan pendistribusiannya, dan juga ada beberapa APD yang sedang kami usahakan dan memang cukup lelet, teristimewa untuk proses pendistribusian ke Labuan Bajo. Tapi untuk garis besarnya memang di rumah sakit sejauh ini semua petugas kami menggunakan APD yang sudah kita lihat atau kita pakai berdasarkan rekomendasi dari ketentuan-ketentuan dari pusat yang selalu kami modifikasi bila ada perkembangan yang baru. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Kalau dari Dr. Stefanus, dok, bagaimana dengan di Rumah Sakit Johannes, dok? Ya, kalau berkaitan dengan strategi mendukung keamanan petugas, tentunya tidak lepas dari luaran strategi pelayanan kami. Sehingga dalam aspek pengamanan petugas, kita mempunyai dua strategi. Yang pertama menyangkut sumber daya manusianya, di mana begitu kita running mulai dengan masalah penanganan COVID ini, kita membentuk tim penanganan COVID tingkat rumah sakit. Kemudian kita juga melakukan peningkatan profesionalitas kepada petugas-petugas, khususnya dokter-dokter ahli yang memang khusus berkecimpung atau mempunyai kompetensi di bidang penanganan COVID-19 ini. Dan yang ketiga, beberapa kali kita melakukan in-house training ataupun pelatihan kepada petugas baik dalam penanganan kasus COVID ini maupun pencegahan terjadinya infeksi pada penyakit infeksi ini. Sedangkan dari sarana prasarana, memang kita sudah membangun ruangan-ruangan isolasi yang bertekanan negatif. Ya, kita sampai saat ini kita mempunyai 9 tempat tidur yang terbagi atas 4 ruangan, ya, yang bertekanan negatif, dan juga ada ruangan-ruangan isolasi lain. Pada waktu terjadi eskalasi meningkat, kita mungkin bisa mengembangkan hingga sekitar 20-an tempat tidur, ya. Tapi kita tidak berharap seperti itu. Kemudian juga kita juga membuat atau menyediakan sarana prasarana alat pelindung diri atau APD. Tentunya di tengah permasalahan keterbatasan APD, kita harus membuat regulasi atau pedoman penanganan penggunaan APD ini dalam penanganan COVID-19. Sehingga kita bisa efisien, tapi tetap menjaga keamanan bagi petugas. Sehingga kita membuat rumah sakit untuk penggunaan APD, baik di level 1, level 2, level 3. Ini penting kaitannya karena dalam situasi seperti ini tentunya efisiensi itu sangat perlu. Benar. Karena kita tidak tahu ujungnya akan sampai di mana nih ujungnya kasus ini atau kondisi ini. Sehingga dari awal kita sudah mempersiapkan diri. Karena kalau kita tidak melakukan efisiensi, pada satu kondisi APD kita tidak ada dan eskalasi meningkat, itu yang menjadi bencana bagi para petugas kesehatan. Iya, benar. Ya, baik dok. Saya lanjut, saya masih tetap di Dr. Linda dan Dr. Steph ya. Bagaimana dok dengan kesiapan para medis di rumah sakit masing-masing untuk mengantisipasi pasien yang tidak jujur saat di amnesa? Silakan Dr. Steph dulu mungkin. Iya, ini memang sulit ya, karena kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat karena situasi kepanikan ini kadang-kadang terjadi diskriminasi terhadap masyarakat, khususnya orang-orang yang berkaitan dengan masalah COVID-19 atau pasien-pasien ini. Sehingga kadang-kadang timbul kekhawatiran pada mereka jika jujur akan diperlakukan dalam tanda kutip yang akan menyusahkan mereka. Tetapi di satu sisi, ya kita tidak memungkiri bahwa keselamatan petugas sangat-sangatlah penting dalam kondisi seperti ini. Sehingga yang bisa kita lakukan di rumah sakit, ya menghimbau dalam bentuk leaflet ataupun poster mungkin yang menghimbau agar masyarakat itu jujur terhadap petugas. Di satu sisi pada garda-garda terdepan yang menangani misalnya di posko penanganan COVID ataupun di UGD, kita betul-betul menerapkan standar penggunaan APD sesuai dengan pedoman yang sudah kita buat level-levelnya itu. Dan itu yang harus kita jaga betul. Serta secara berkala kita memberikan briefing kepada para petugas ya untuk lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati dalam kondisi seperti ini.
bukan kita curiga kepada setiap orang, tetapi setiap pasien mindset-nya kita ya bahwa ini harus kita waspadai. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Steph. Dokter Melinda, bagaimana dengan di RS Komodo, Dokter? Mungkin kurang lebih sama ya, seperti di Yohanes. Memang sulit untuk mendapat pernyataan jujur dari pasien, karena memang stigma COVID ini sangat-sangat membuat kepanikan yang kadang cukup berlebihan dan memang merugikan juga untuk kita tenaga kesehatan. Jadi ya memang banyak himbauan yang sudah dilakukan, yang bukan cuma di rumah sakit di sini, tapi juga di pemerintah daerah Manggarai Barat, bagaimana menghimbau masyarakat untuk jujur dan juga tidak memikirkan diri sendiri. Benar. Dan yang bisa kami lakukan di rumah sakit ya itu tadi APD standar itu yang seperti dibilang awal bahwa level 1, 2, 3 itu harus betul-betul digunakan dan harus diawasi benar. Karena kita berharap juga teman-teman di rumah sakit ini juga tidak bandel kan. Jadi mereka juga harus sadar dan tetap penggunaannya harus sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Dan ya yang pertama Oke, jangan silakan sampai Dok. ada kecolongan. Iya. Baik, terima kasih Dok. Saya akan ke Dr. Rizky dan Dr. Hiron. Menarik apa yang baru disampaikan oleh Dr. Steph dan Dr. Melinda bahwa ada stigma yang muncul di masyarakat terkait corona ini. Orang yang mengaku positif corona itu akan menjadi stigma. Nah, dari sisi Promkes, promosi kesehatan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan rumah sakit untuk berkampanye soal kejujuran ini? Silakan, mungkin dari Dr. Rizky dulu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa serius seperti Dr. Steph atau Dr. Linda ya. Oh, enggak, Dok. Karena ini sudah Vicon saya yang ke-6 hari ini. Ke-6 ya. Jadi semangat, saya lebih dan jam ini adalah sebetulnya jam biasanya saya nongkrong di perempatan ujung pasar itu, Bu. Cari jagung pulut rebus. Oh, berbuka jagung ya, pulut Pak, rebus di situ. Biasanya saya nongkrong di situ. Iya. Nah, ya setelah dari situ baru ke restoran nelayan itu, Bu, sebelah situ, Bu, ya. Ya ampun. Ya. Dokter Rizky sudah sangat sering ke Kupang ya. Oh, sangat sering saya ke sana. Jadi ya, jadi kalau jam segini saya waktunya santai, harusnya begitu. Siap, ya. Dok. Monggo, ya, Dok. Jadi begini. Saya tahu bagaimana Dr. Linda harus menghadapi permasalahan ya di Labuan Bajo. Saya pernah dari Manggarai Barat, terus jalan darat sampai Labuan Bajo yang jalannya kelok-kelok gitu, Bu, ya, sebelah sana. Dan saya mampir ke setiap puskesmas yang lewat ke sana, Bu, ya. Jadi saya tahu bagaimana lokasinya seperti itu, bagaimana masyarakat yang waktu itu masih musim kemarau, pakai truk yang pakai truk yang dikasih kursi itu ya, Bu, bagaimana sulitnya yang ada di sana. Nah, sekarang kita menghadapi, ya kan, pakai truk yang semacam itu, ya. Tapi saya tahu betul. Iya, seperti itu. Kemudian saya juga ada daerah binaan saya, Bu, di Namarira ya, yang buat ikan paus itu. Lamalerap, Dok. Lamalerap ya. Itu saya di sana. Saya belajar bagaimana teman-teman sejawat saya di sana menghadapi situasi emergency dalam kondisi yang seperti itu, begitu ya. Jadi saya pikir dokter yang ada di sana jauh lebih pintar daripada yang ada di Jakarta, begitu ya. Karena harus mengerjakan semua sendiri. Semua dikerjakan sendiri, begitu. Itu hebat itu, begitu ya. Nah, kemudian kemarin saya dengan Pak Menteri juga ke Yohanes ya, habis dari Sika ke Yohanes, waktu hujan, kemudian meninjau tanah yang mau dibangun rumah sakit baru di sana, di NTT, dengan Pak Menteri, bangun di sana. Nah, ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah ke NTT dengan segala tantangannya. Nah, kalau tadi dikatakan Dr. Linda dan Dr. Steph berkaitan dengan APD, itu dialami oleh hampir semua rumah sakit di tempat kita. Ya, bukan masalah uang. Masalahnya itu kita harus pesan, kemudian nanti baru ada sebulan lagi, 2 bulan lagi, semacam itu.
Ya, kadang-kadang kami juga berpikir ini seperti apa? Masa atau kita nggak bisa bikin yang semacam itu begitu ya. Jadi kami ada di Jakarta, Jakarta Timur sampai membuat sendiri yang semacam itu. Nah, saya pribadi setelah saya komunikasi yang seperti ini dengan teman-teman mahasiswa juga, saya mendapatkan informasi dari Dr. Nelly. Ini adalah Kepala Puskesmas BA di Kabupaten Rotendau. Iya. Rotendau di sana ya. Nah, dia menyatakan dia punya kasus, terus suruh diapain? Nah, puskesmas suruh bisa ngapain dengan semacam itu? Ya, jadi Dr. Noya nanti, Bu Noya nanti bisa membaca atau men-share materi yang saya kirimkan itu menjelaskan secara rinci apa yang perlu dikerjakan oleh puskesmas, begitu ya. Siap, Dok. Oke, sekarang saya kembali ke permasalahan tadi. Dr. Steph sama Dr. Linda menghadapi permasalahan di rumah sakit dengan segala fenomenanya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menempatkan tenaga kesehatan itu bukan sebagai kiper yang dipinalti oleh banyak striker gitu. Setuju, Dok. Itu begitu kondisinya. Nah, maka cara berpikirnya mestinya kita lebih ke hulu, begitu, ke hulu. Jangan biarkan pasien itu membanjiri rumah sakit sehingga merepotkan teman-teman kita yang ada di rumah sakit, begitu ya. Oke, sekarang Promkes bekerja di community, di komunitasnya supaya tidak terjadi banjir di rumah sakit, ya. Nah, apa yang perlu dilakukan? 3 hal tadi, 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu physical distancing, ya, nomor 1, jaga jarak yang secara fisik itu. Yang kedua adalah semua harus pakai masker, sakit tidak sakit harus pakai masker. Dan yang ketiga adalah cuci tangan pakai sabun di mana saja. Kalau nggak ada pakai sabun, pakai hand sanitizer yang dijual itu di toko-toko. Saya kira banyak di sana yang jual. Nah, itu harus masuk ke sana. Ya, saya kurang bisa melihat teman-teman bagaimana menyadarkan masyarakat yang ada di sana, Bu. Ya, nah, benar. Ya, kurang bisa mendorong ke sana. Nah, nggak bisa kalau hanya yang ngomong orang kesehatan saja. Nggak bisa. Setuju. Semacam itu. Ya, Promkes kami di sini kami mengajak lintas agama, Bu. Lintas agama kami turun di satu lokasi, hanya satu lokasi di Jakarta, namanya Sawah Besar, Bu. Ya, Sawah Besar itu satu lokasi. Nah, kelima pimpinan agama itu datang ke sana, Bu, datang ke sana, kemudian tidak ada pidato, tidak ada peresmian gubernur, apa seremonial semacam apa, tidak. Tapi kita datang, kita tahu di situ daerah padat, kemudian kita turun ke lapangan, semua membawa hand sanitizer, semua membawa masker, semua membawa alat pembersih, untuk penyemprotan itu ya, Bu. Disinfektan. Nah, sekarang Bu Noya, Bu Linda, Dr. Linda, Dr. Fernandes, Dr. Steph bisa membayangkan satu wilayah yang tidak begitu besar, ada seorang santri masuk ke kelenteng, ada seorang kelenteng masuk ke gereja juga ke masjid, semua membersihkan yang semacam itu, Bu. Dan itu ya, gerakan semacam itu semua memakai masker, Bu. Semua memakai masker, berbahasa semacam itu. Tidak terlalu banyak cerewet begitu, tapi jadi masyarakat di sekitarnya itu tidak memandang dia agamanya apa, alirannya apa, dia lakukan hal yang sama semacam itu, Bu. Iya, artinya bahwa ada peneladanan ya, Dok ya? Ya, ada contoh ya, harus ada contoh dari semua pihak untuk mendukung. Ya. Itu, Dok ya. Saya mau tambahkan 2 kata saja. Ya. Yang pertama, pada daerah-daerah yang mempunyai positif coronavirus COVID-19 itu harus ada upaya pemutusan rantai penularan. Itu tadi, itu di tingkat komunitas. Itu yang satu. Kemudian yang belum ada kasusnya, kalau tadi dikatakan Bu Noya itu turun, itu bukan berarti nol, tidak ada yang sakit, bukan. Karena ada yang karier, ada yang orang tanpa gejala semacam itu, yang sekali waktu bisa meledak yang seperti itu. Iya. Maka yang perlu dilakukan adalah perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, perilaku hidup dan bersih untuk wilayah yang belum ada ditemukan kasus tersebut. Nah, ini adalah 2 kata kunci yang harus dilakukan. Harus 100%. Tidak boleh 99,9%. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Sekarang Bu Noya nonton bioskop gitu ya. Nah, isinya adalah 150 orang ya.
yang 149 semua pakai masker. Nah, yang satu tidak pakai masker, ya. Dan kalau dia kebetulan adalah penderita coronavirus dan dia bersin-bersin, teriak-teriak, kemudian berbuat semacam itu, maka terjadi loncatan Penyebaran dahanya kemana-mana, ya. Bu. Iya. Nah, sekarang kita yang ada di dalam gedung bioskop itu, ruangan ber-AC, tertutup, begitu ya, pakai masker. Tapi jangan lupa bahwa semburan semacam itu akan menempel di masker kita, menempel di baju kita, menempel di jaket kita, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Nanti kita akan menyentuh itu, Bu. Betul. Menyentuh itu, ya, semacam itu. Kalau kita tidak sadar, tidak punya kesadaran cuci tangan, maka itu hanya tinggal waktu. Kapan itu akan menyentuh kepada mata, ke hidung, ke mulut. Nah, sudahlah, itu akan terjadi satu infeksi. Nah, kira-kira gitu dulu, Mbak Bu Noya. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Dari Dokter Hiron, Dok, bagaimana Dok, promkes seperti apa yang sebaiknya dilakukan baik oleh rumah sakit maupun oleh pemerintah untuk situasi kita sekarang? Ya, jadi itu yang namanya community planning ya. Community planning itu sekali lagi harus dibahas di level pengambil keputusan. Dalam hal ini adalah gubernur atau oleh bupati, begitu ya. Dia akan menentukan apakah ada pembatasan sosial berskala besar di level mana. Nah, sekarang Presiden menetapkan, Kementerian Kesehatan menentukan kabupaten kota yang dilakukan PSBB tadi ya. Pembatasan skala sosial berskala besar ya. Nah, sekarang ini dia akan bergeser ke arah yang lebih bawah lagi, bisa di tingkat desa. Nah, di tingkat kabupaten itu ada daerah-daerah yang sudah spesifik yang mau dikunci begitu ya, supaya dia tidak menularkan ke daerah lain begitu. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang teman-teman yang ada di rumah sakit juga harus dibantu, bukan hanya dengan menambah berapa jumlah APD-nya, tapi jangan sampai terjadi banjir di sana. Banjir pasien maksud saya. Benar. Banjir pasien yang membuat iya. Ini Bu Noya ini dokter bukan? Saya dosen, Pak. Nah, sekarang begini. Pernah nggak membayangkan memakai APD? Tidak pernah, APD Dok. itu. Nah, coba dibayangin ya. Teman kita yang pakai APD itu harus pakai overall seperti itu, harus pakai kacamata semacam itu, ya. Bu Noya sekarang bisa membayangkan bagaimana panasnya memakai semacam itu di NTT. Benar. Pakai baju biasa aja kepanasan begitu, apalagi pakai itu kan. Nah, itu pakai itu. Yang kedua, sekarang kalau perlu ke toilet gimana? Susah kan itu kan. Nah, belum makan, belum yang lain-lain yang sehari-hari kita pakai. Jadi sekali lagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit itu benar-benar sudah berkorban semuanya begitu. Artinya fisik, pikiran, tenaga dan sebagainya seperti itu. Nah, mestinya kita ini yang ada di luar rumah sakit itu melakukan upaya-upaya supaya tidak terjadi banjir di sebelah sana di sebelah ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan. Nah, kalau Bu Noya ini dosen, Bu, besok pagi jam 10 kami mengadakan Vikon semacam ini, Bu, untuk gerakan kampus sehat. Kampus sehat potong potong penularan coronavirus supaya saudara-saudara kita di rumah sakit itu jangan dipaksa suruh pekerja yang melebihi kewajibannya. Kasihan itu yang siap. Baik, terima kasih, Dok. Iya. Saya ke Dokter Hiro dulu ya, Dok ya. Bagaimana dengan di NTT, Dokter Hiron? Seperti apa? Harus promkes yang seperti apa? Promosi kesehatan apa yang harus disiapkan baik oleh pemerintah maupun oleh rumah sakit dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat maupun tenaga medisnya untuk menghadapi COVID ini? Silakan, Dok. Ya, Bu Noya, yang harus dilakukan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah di rumah sakit, saya sangka sudah lebih fokus kepada upaya-upaya kuratif ya. Upaya-upaya promotif dari rumah sakit memang kadang-kadang mengerikan gitu ya. Artinya ada bayangan ketakutan luar biasa, lalu kita memberikan informasi-informasi tentang bagaimana sebaiknya kita menghindari itu. Tapi sebenarnya bagi saya lebih penting dan lebih utama justru kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi di tingkat akar rumput. Setuju. Di tingkat masyarakat, dan itu
jaringan kita di sana cukup kuat. Iya. Kita punya puskesmas, kita punya bidan, hampir semua desa punya bidan. Jadi kalau kita bisa memperkuat jaringan FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas, maka kita akan lebih efektif untuk menahan banjir tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Rizky. Sehingga teman-teman di rumah sakit itu tidak kewalahan. Seperti kita ketahui, kalau sudah ada satu pasien di rumah sakit, itu kan kosnya besar. Benar. Resiko untuk teman-teman yang memberi pertolongan di sana juga besar. Oleh sebab itu, please deh, mari kita sekarang lebih fokus, pemerintah dengan kekuasaan yang ada padanya itu mengorganisir secara efektif teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman yang ada di akar rumput, teman-teman yang hari-harinya berbicara mengenai promotif dan preventif. Iya. Apa yang harus diperhatikan, apa yang harus diberikan kepada mereka? Lengkapi mereka dengan peralatan, lengkapi mereka dengan media penyuluhan dan seterusnya. Lengkapi mereka dengan kendaraan untuk keliling-keliling setiap desa, tiap hari pakai, kalau orang NTT bilang halo-halo gitu kan. Iya. Itu harus terus-menerus. Kalau untuk membuat teman-teman di desa waspada, kurang lebih kami pantau teman-teman di lapangan menginformasikan bahwa lumayanlah sudah cukup waspada, bahkan kadang-kadang overacting. Tetapi substansinya setelah mereka waspada itu mereka buat apa? Apakah yang tadi dikatakan Dr. Rizky, mereka pakai masker, pakai secara betul, cuci tangan secara betul, dan seterusnya. Itu mesti perlu pendampingan oleh, saya katakan sebagai pasukan tenaga kesehatan yang tidak hanya terdiri dari teman-teman kesehatan masyarakat, tetapi juga teman-teman bidan, teman-teman perawat, teman-teman dokter yang ada di FKTP, yang ada di desa. Iya. Ini yang harus kita perkuat supaya kita jangan kebanjiran. Benar. Adanya kasus tambahan yang kita dapat tadi, bagi saya kita syukuri. Kita syukuri supaya kita melacak lebih terarah. Betul. Kalau kemarin-kemarin, memang kita tidak tahu kita. Ya, akhirnya semua orang dianggap sudah positif, lalu kita curiga satu sama lain, dan kadang-kadang ya overacting seperti kita baca di media. Ada orang yang siap anak panah kalau orang dari kampung lain masuk, seperti itu kan tidak perlu terjadi sebenarnya. Jadi sekali lagi saatnya sekarang kita melakukan mobilisasi birokrasi pelayanan kesehatan terutama yang ada dan bergerak di basis. Kita punya 300-an puskesmas. Iya. Kita juga harus menggerakkan semua modal sosial di masyarakat, seperti tadi dikatakan Dr. Rizky. Kita punya jejaring agama ini sangat kuat di NTT. Betul. Kita, menurut saya, belum by design menggunakan jalur ini dengan tepat dan benar. Benar. Sementara komentar saya segitu dulu, Bu Noya, barangkali masukan dari teman-teman yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan kembali ke Dr. Steph dan Dr. Linda. Sudah ada pertanyaan dari media sosial kita, dari Facebook. Ada yang bertanya, kira-kira gejala yang paling ringan atau kondisi yang paling ringan yang bisa dikenali sebagai corona itu seperti apa? Misalnya, kalau pilek, itu pilek yang seperti apa yang bisa dikenali untuk mengarah ke corona? Corona. Seperti itu dulu dari ke Dr. Steph dan Dr. Linda. Silakan, Dok. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sebelum masalah-masalah corona atau COVID ini, justru ISPA itu kalau kita lihat baik di level FKTL maupun FKTP itu termasuk 3 penyakit terbesar. Sehingga sebelum kita mengkaitkan batuk, pilek, sesak, demam itu kaitannya dengan COVID, yang pertama kita harus tahu dulu apakah ada riwayat perjalanan misalnya dari daerah zona merah, atau misalnya ada riwayat kontak, ya, ada riwayat kontak dengan pasien-pasien yang dalam kaitannya dengan COVID-19 ini. Jadi jangan sampai nanti sekarang kan kadang-kadang orang batuk,
begitu batuk, kalau dulu kan orang selalu bilang amin, tapi sekarang hati-hati corona. Wah, God gitu. bless you. Betul, Dok. Ya, sebenarnya ya seperti itu. Jadi yang pertama mindset kita bahwa yang pertama bahwa pasien itu harus mempunyai atau orang tersebut harus mempunyai riwayat otak ataupun riwayat perjalanan. Baru kita mulai masuk kepada gejala-gejalanya, misalnya demam di atas 38 derajat, ataukah ada riwayat batuk pilek, ataukah ada riwayat sesak nafas, atau gejala-gejala yang berkaitan dengan saluran pernafasan, itu baru kita kaitkan. Karena kalau kita bicara tentang masalah COVID, bahkan pasien yang tidak ada gejala pun itu bisa saja dia merupakan bagian dari sumber infeksi kan. Itu menarik, Dok. Itu menarik pernyataan dokter barusan bahwa kadang-kadang tanpa pilek dan sebagainya pun orang bisa saja tiba-tiba dia sudah menjadi penderita COVID gitu ya, Dok. Nah, kita belajar dari kasus NTT 1, pasien NTT positif pertama itu, Dok. Ketika pertama kali datang memeriksakan diri, itu kan mungkin belum, apakah bisa dikategorikan sebagai orang tanpa gejala atau seperti apa, Dok? Mengingat di kasus berikutnya, seperti sekarang yang di Labuan Bajo itu, kalau tidak salah, pasiennya itu berada pada range usia 50 dan 75 tahun. Artinya bahwa di usia-usia rentan untuk terkena penyakit. Sedangkan pasien yang positif 1 di NTT itu kan relatif masih muda. Nah, kira-kira, Dok, seperti apa? Apakah ada pengaruh bahwa akan banyak OTG karena berada di dalam range usia yang mungkin tidak termasuk dalam usia yang rentan? Silakan, Dokter Linda mungkin. Dok, silakan, Dok. Nah, jadi memang cukup sulit ya, memang paling ditakutkan sekarang ini kan orang yang tanpa gejala, tapi ternyata memiliki karier. Betul. Jadi seperti kasus yang ada di kami, nah itu beberapa orang yang dengan rapid positif pun itu tidak bergejala. Dan ada yang sudah keluar hasil seperti yang sudah diriliskan tadi, itu mereka sampai sekarang memang umur antara 71 dan 52 tahun kalau saya tidak salah, dan itu tidak bergejala hingga hari ini. Jadi memang oleh karena itu memang penting sekali orang yang sehat maupun sakit harus sadar betul tentang pencegahan ini. Karena kalau seandainya sakit, mungkin orang tahu bahwa saya harus melakukan pembatasan, jangan sampai menularkan. Tetapi orang yang tidak sakit ini, pengalaman saya selama ini di Manggarai Barat melihat pasien, itu mereka merasa sehat-sehat saja. Jadi merasa saya tidak sakit. Sehingga ketentuan pemerintah seperti yang tadi Dr. Rizky bilang, social distancing, menggunakan masker, apalagi cuci tangan ya. Makanya saya rasa kurang sekali. Sehingga memang bagaimana ya, kalau kami dari segi kesehatan, saya berpikir orang-orang yang tanpa gejala ini yang paling menakutkan sebenarnya. Ya, setuju, saya yang setuju. Memang perlu dari akar rumput itu memang harus dipromosikan tentang PHBS dan perilaku bersih ini untuk mencegah orang-orang yang tanpa gejala ini menularkan kepada yang lain. Ya, terima kasih, Dok Linda. Dok Rizky, silakan, Dok. Ya, mohon izin. Ya, silakan, Tadi saya katakan berkali-kali bahwa itu tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan sendiri. Benar, ya, benar. Jadi, Dokter Linda betul semacam itu. Ya, jadi di Jakarta ini kalau orang tidak pakai masker, Bu, tidak boleh naik komuter lain, kereta benar. Itu tidak boleh, begitu kan? Kami mau masuk kantor ke Kementerian Kesehatan harus pakai masker. Habis gitu ada scanning kayak di bandara itu, Bu, ya, bukan pakai thermal gun satu-satu gitu, ya, bukan, ya. Karena kita masukkan banyak. Jadi ya. Kayak di bandara lewat lorong harus lewat situ dan nanti akan ketahuan ya berapa suhunya, ya. Benar. Nah, artinya kita akan mengalami yang semacam itu. Begitu ada semacam itu, kemudian sekarang ada Jakarta, Bekasi itu ada pembatasan itu tadi ya, ada checkpoint begitu. Ya. Apa yang terjadi? Ada seorang
naik mobil begitu akan dibuka oleh polisi, mobilnya diisi berapa orang di situ. Tidak boleh berdampingan, harus satu deret satu, semacam itu. Nah, itu adalah nggak bisa dikerjakan oleh kesehatan begitu. Benar. Di situ ada perhubungan, kemudian ada apa namanya kepolisian pasti ada di situ begitu ya. Benar. Nah, sekarang ada beberapa daerah sudah mengenakan jam malam, Bu Noya. Betul. Jam malam itu kalau sudah ditentukan bahwa jam malam mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Biasanya Benar. begitu, Bu. Jam 9 sampai jam 5 pagi. Kalau ada orang yang keluar di situ tanpa tujuan yang jelas begitu, Bu, didenda, Bu. Walaupun dendanya cuma 100.000, tapi Benar. orang keluar 100.000 kan sayang juga Pikir gitu juga, ya. benar Dok, benar. Denda, Bu, denda semacam itu. Ada jam malam. Saking ketatnya semacam itu diperlakukan. Itu bukan dari kesehatan. Itu yang tadi saya katakan. Harus ada kerjasama lintas ini ya Pak ya. Betul. Community planning itu harus diterapkan. Benar. Setuju Dok. Nah, dengan dua prinsip itu tadi. Bagaimana memutus rantai penularan pada daerah-daerah epicentrum dan daerah yang belum ada yang sakit itu tidak boleh dibiarkan, harus dilakukan perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dan sebagainya itu dilakukan semacam itu, Bu. Nah, saya Bu Noya, saya minta tolong, saya sudah kirim ke Bu Sherin panduan untuk RT RW. Nah, tadi Dr. Fernandes nanti akan kami sebarkan. Dok. Itu kami sudah bikin di level RT RW. Kenapa RT RW? Karena lingkungan yang paling dekat dengan orang yang sakit itu kan hanya RT RW-nya itu. Ya. Nah, itu kami bikin panduannya. Teman-teman yang dari kesehatan masyarakat bisa menggunakan itu. Kemudian bagaimana penularannya? Kami sudah bikin filmnya dalam 30 detik. 30 detik akan kami bantu penularannya. Sharing. Ya, itu ada di situ. Pencegahannya. Akan kami bantu sharing, Dok. Ya, ada, saya taruh di sharing ya. Kemudian ada pencegahan, ada 5 hal penting juga ada di situ. 30 detik juga ya. Nah, cara pakai masker, cara lepas masker, cara cuci masker, kalau yang maskernya masker kain ya, bukan yang dipakai Dr. Linda ini kan masker bedah atau masker medis, bukan. Ini tetap kain bisa dicuci, pemakaiannya tidak lebih dari 4 jam juga ada. Itu di-share dalam hitungan detik. Kalau per WA group gitu, kelompok-kelompok itu lewat blogger kita bikin semacam itu. Nah, Dr. Linda, Dr. Fernandes, Dr. Steph, Bu Noya, kami sore tadi baru selesai ngomong-ngomong nih. Kalau Dr. Tirta tahu? Dr. Tirta yang influencer semacam itu kita ajak bicara, Bu. Ya, kita ajak bicara dengan follower demikian banyak, saya hanya ngomong sekali, yang ikuti sudah 125.000 orang, begitu ya. Nah, penggunaan influencer ya, Dok ya. Penggunaan influencer untuk sharing informasi. Iya, itu bisa ditiru. Jadi hal-hal yang semacam ini minta tolong Bu Noya itu copy share. Maka hitungannya hanya menit atau detik langsung tersebar kemana-mana. Jadi kan itu virus. Kami lakukan. Kemudian semacam itu. Itu mudah-mudahan membantu Dr. Steph dan Dr. Linda untuk tidak bekerja berat di lapangan, kan? Setuju, Dok. Terima kasih, Dr. Rizky. Baik, saya kembali lagi ke Dr. Steph dan Dr. Linda ya. Kalau tadi dari Promkes, baik dari Dr. Rizky maupun dari Dr. Hiron, kita harus memanfaatkan membangun relasi yang baik dan membangun komunikasi yang baik antar komunitas. Nah, itu untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat. Sedangkan bagaimana dengan teman-teman kita para medis atau tenaga kesehatan? Bagaimana encouragement apa yang dilakukan oleh rumah sakit untuk meyakinkan para medis kita untuk tetap tenang menjalankan tugas? Karena gini, situasinya adalah tidak banyak orang yang cukup berani untuk jujur terkait apakah mereka baru datang dari zona merah atau tidak, kemudian mereka jujur dengan situasi mereka atau tidak. Nah, bagaimana mengencourage supaya tenaga kesehatan ini bisa tetap stabil bekerja, baik secara fisik maupun secara mentalnya? Silakan, Dok. Dok Steph mungkin bisa. Ya, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah betul-betul memberikan pemahaman tentang bagaimana menangani pasien COVID-19 yang baik dan aman. Karena ya kita tidak menutup mata bahwa dengan adanya berita-berita di medsos, baik menyangkut masalah
kematian petugas ataukah juga berkaitan dengan pokoknya hal-hal yang membuat fighting spirit petugas itu menurun. Itu juga kadang membuat, belum lagi banyak pedoman-pedoman yang sumbernya ada yang jelas, ada yang tidak jelas, itu yang kadang-kadang malah membuat situasi suasana hati para petugas yang melaksanakan tugasnya itu menjadi kebingungan. Nah, sehingga memang kita perlu membentuk satu tim teknis khusus ya, yang terdiri tentunya dari teman-teman dokter ahli maupun teman-teman perawat ataupun juga teman-teman dari PPI ya, jadi dari program pengendalian infeksi di rumah sakit, untuk betul-betul mengawal rumusan ataupun strategi layanan kepada pasien COVID dengan berbasis tentunya juga mengakomodir keamanan petugas. Nah, itu yang seringkali kita sampaikan, dan kita selalu membuka ruang bagi para petugas yang memang ada terdepan menangani misalnya di ruang isolasi, di posko COVID yang menangani langsung pasien-pasien ini, kita selalu membuka ruang komunikasi untuk mengetahui suasana secara psikologis apa yang mereka rasakan selama ini. Dan kita selalu berusaha bisa memfasilitasi keluhan-keluhan yang mereka sampaikan, tentunya dengan batas-batas atau mengacu pada pedoman-pedoman layanan yang sudah kita buat versi rumah sakit. Nah, itu yang kita bisa lakukan, selain juga tetap mengakomodir masalah penggunaan APD sesuai standar. Itu yang penting bagi mereka. Nah, di satu sisi juga kita membuat sistem semacam sistem tim. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu yang dari hari ke hari terpapar terus dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, kita membuat tim ya. Jadi ada tim yang bekerja, kemudian kita istirahatkan timnya sebagai satu bentuk reward bahwa kalian sudah bertugas di daerah tempat isolasi. Kalian mendapat istirahat sebanyak, misalnya di kami 14 hari, kemudian tugasnya mereka akan digantikan oleh tim lain, sehingga memberikan, selain memberikan reward juga supaya mereka bisa memulihkan stamina atau kondisi untuk kembali bertugas di daerah-daerah yang cukup riskan seperti itu. Dan juga kami memberikan, walaupun ini sebenarnya secara pedoman tidak diatur bahwa petugas yang bekerja di ruang isolasi khususnya menangani pasien itu kita kumpulkan di satu tempat, tetapi kita juga memberikan fasilitas seperti itu, sehingga yang pertama memudahkan kita mengkoordinir atau berkomunikasi dengan teman-teman petugas itu, juga sekaligus memberikan efek ketenangan kepada para petugas dan keluarga dari para petugas. Benar sekali, Dok. Itu penting sekali. Suami saya sudah bertugas, nanti pulang lagi bagaimana? Walaupun memang sekali lagi di pedomannya itu tidak, tapi kami dari rumah sakit bekerja sama dengan gugus tugas dari pemerintahan provinsi sudah memberikan fasilitas seperti itu. Jadi itu yang sementara kita buat mereka. Iya, saya masih tetap di Dokter Steph, Dok. Bagaimana dengan para medis yang kemarin menangani pasien 01 NTT? Perlakuan seperti apa selanjutnya? Kan kalau mereka merawat, artinya ada kontak dengan pasien ya. Itu kira-kira seperti apa penanganan lanjutannya, Dok? Ya, dari awal kita membentuk posko COVID itu, kita sudah menyediakan APD yang sesuai standar. Pada pasien-pasien kita screening, sehingga pada waktu 01 datang dengan kondisi yang dalam tanda kutip tidak meyakinkan ya sebagai penderita itu, apalagi sampai terkonfirmasi positif, dari awal petugas sudah diproteksi dengan APD yang sesuai, sehingga pada saat kemudian ditemukan fakta atau bukti bahwa penderita ini memang terkonfirmasi positif COVID-19, yang kita lakukan ya kita lakukan tindakan perawatan kepada yang bersangkutan, dan seperti saya sampaikan tadi kita membentuk tim ya. Jadi tim itu nanti ada bergantian, jadi satu tim bekerja selama 2 minggu ya, kemudian tim itu kita memberikan fasilitas penginapan bagi tim yang bekerja itu, sehingga mereka bisa saling menguatkan antar tim bahwa ini suatu yang penting ya, karena untuk membangun rasa percaya diri, membangun kembali saling mengingatkan, berikhtiar bahwa memang ya ini adalah tugas dan kewajiban seorang petugas kesehatan, baik dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalam rumah sakit, termasuk sampai cleaning service. Ya, sampai service, semua yang terlibat di situ ya
kita fasilitas seperti itu sehingga mereka saling menguatkan. Ya tentunya kalau kita bicara tentang ilmu kesehatan itu juga akan membuat status imun mereka juga tetap terjaga. Di situ Betul. memberikan Iya. rasa ketenangan Iya. bekerja. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Komodo, Dokter Linda? Ya, jadi kalau di Rumah Sakit Komodo ya untuk menguatkan petugas memang terus terang dengan hebohnya COVID ini, stigma dan lain sebagainya, tidak saya pungkiri banyak petugas juga yang merasa cukup tertekan dan hilang keberanian. Ya. Tapi seperti yang Dr. Steph bilang, kami coba memberi semangat dan membuat petugas itu merasa bahwa ini sudah panggilan kita sebagai tenaga kesehatan. Betul. Dan memang makin lama, makin hari, karena sudah sering mengalami, akhirnya mereka bisa menerima dan sudah bisa beradaptasi. Rumah sakit juga menyiapkan ya, mungkin tidak terlalu beda jauh. Pertama APD, karena petugas yang bekerja ini harus merasa nyaman dulu. Mereka harus merasa nyaman bahwa mereka dilindungi dan mereka juga menggunakan segala sesuatu yang digunakan untuk proteksi diri itu penting. Sehingga APD itu memang dari berjalannya waktu itu kami memang sudah menggunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan level 1, 2, 3. Kemudian juga jadwal. Memang di dalam ruang isolasi khususnya itu seperti mungkin dari RSU Yohanes juga bahwa setiap 2 minggu tim yang bertugas itu kami ganti. Dan tim sebelumnya itu kami istirahatkan untuk menjaga stamina. Dan juga cuman kesulitan kami karena memang dokter spesialis kami itu cuma 1 orang penyakit dalam dan juga dokter anaknya cuma 1 orang sehingga ya itu agak sulit kalau menyuruh mereka istirahat. Kemudian kami juga memberikan gizi, jadi petugas yang bertugas kami sediakan makanan dan snack dan juga vitamin yang puji Tuhan memang banyak sekali donasi dari masyarakat, baik di luar NTT maupun di dalam NTT, juga khususnya di Manggarai Barat yang begitu perhatian sekali dengan petugas medis di rumah sakit. Kemudian hampir setiap berapa hari itu kami pasti evaluasi, khususnya alur yang supaya mereka petugas juga nyaman, kita juga bisa lebih aman dari paparan. Kami bisa hampir setiap kali ada pasien atau kasus baru, kami bisa merubah, memperbaiki. Jadi kalau mau dibilang setiap pasien dengan masalahnya masing-masing, dengan ceritanya masing-masing, membuat kami belajar untuk memperbaiki kondisi di rumah sakit, untuk membuat kondisi yang lebih nyaman, teristimewa memang untuk teman-teman. Karena kalau mau dibilang mungkin di Rumah Sakit Komodo ini petugasnya semua serba terbatas, khusus profesi-profesi tertentu. Memang kalau tidak dijaga baik, jadi memang tidak ada gantinya kalau ada yang jatuh sakit. Terus dengan Pemda juga menyediakan rumah karantina. Itu memang dipersilakan untuk teman-teman yang memang merasa lebih nyaman bila mereka tinggal sendiri daripada bergabung dengan keluarga. Untuk supaya jangan sampai ada gangguan dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu dari kami. Iya, menarik di Labuan Bajo, dokter Pemda menyediakan rumah karantina ya untuk tenaga medis. Bagaimana dengan di Kupang, Dok Steph? Apakah ada rumah karantina untuk tenaga kesehatan? Iya, sebenarnya bukan konsep karantina ya. Jadi karena kadang-kadang kalau kita mengistilahkan karantina maka seolah-olah bahwa penderita ini tidak boleh berkontak atau berhubungan dan lain. Sebenarnya bukan karantina, tetapi dari pemerintah daerah provinsi memang menyediakan fasilitas hotel atau penginapan kepada petugas itu. Sehingga mereka, seperti saya bilang tadi, mereka bisa sama-sama berkumpul, saling menguatkan, ya, terus memudahkan kita juga melakukan koordinasi dan sebagai reward terhadap mereka yang sudah mendedikasikan untuk melayani para pasien COVID ini, maka kita memberikan reward seperti itu sehingga keluarganya juga merasa tenang pada para petugas ini. Terima kasih Dok Steph. Nah, saya kembali ke Dr. Rizky dan Dr. Hiron. Tadi sudah mendengar bahwa
di Rumah Sakit Labuan Bajo, di Rumah Sakit Komodo kekurangan tenaga kesehatan maupun tenaga ahli. Kira-kira dari Dr. Rizky dan Dr. Hiron, apa yang bisa dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah? Silakan, Dok Rizky. Ya. Sebelum saya menjawab, saya tanya Dr. Steph sama Dr. Linda. Teman-teman kita, teman sejawat kita itu dilakukan rapid test enggak atau PCR? Dr. Steph atau Dr. Linda? Untuk teman-teman petugas yang di ruang-ruang isolasi ataupun itu yang langsung kontak langsung dengan pasien-pasien itu kita lakukan rapid test. Rapid test ya? Ya. Belum PCR ya, Pak? Masih rapid test? Masih rapid test. Karena kebetulan PCR kami baru mungkin bisa beroperasi minggu depan ini, baru bisa kita beroperasi. Kalau di Komodo gimana? Ya, kami menggunakan rapid test, belum PCR. Ya, berarti 2 kali ya? 2 kali ya? Iya. Tetap 2 kali? Dr. Stan juga 2 kali? Ya. Ada nggak yang positif? Nggak ada? Bersyukur sampai sekarang belum. Nah, syukurlah begitu. Jadi begini, kenapa saya tanya demikian? Karena kasus stigma itu membuat orang tidak jujur. Betul. Orang tidak jujur, tidak mau menjelaskan. Nah, kami menemukan, ini mungkin Dr. Fernand juga bisa punya pengalaman, orang yang sebetulnya sudah panas, dia tahu kalau dia mau lewat scanning begitu, maka dia minum paracetamol. Ditipu begitu. Dia minum paracetamol dulu begitu ya. Nah, saya bilang sama petugas KKP pelabuhan ya sama dan bandara, saya bilang, itu yang kita curigai itu suruh tunggu 15 menit. Betul. Nah, baru ketahuan panasnya 39 begitu ya. Nah, karena dia sebelum masuk dia minum dulu tuh paracetamolnya begitu kan, diminum sama dia hanya untuk melewati checkpoint itu. Yang scanning, ada scanningan itu. Itu yang dilakukan. Nah, jadi karena stigma itu harus kita hilangkan. Ya, stigma kita hilangkan. Kalau orang sakit dengan corona itu bisa disembuhkan, ceritanya kan begitu. Kemudian tidak boleh itu menjadi stigma sehingga ya ini mohon maaf Dr. Linda, saya baru menyelesaikan konflik seperti ini di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, di mana dokternya itu mau pulang ke rumah ditolak sama petugas sama ibu kosnya, nggak boleh pulang. Ibu kosnya nolak, dokternya nggak boleh pulang, perawatnya nggak boleh pulang. Begitu ceritanya. Menderitanya hatinya begitu. Saya bisa dibayangkan nggak itu kayak begitu. Benar. Bekerja keras mau pulang ditolak sama komunitas kos yang ada di situ begitu ya. Jadi itu bukan hanya untuk pasiennya, tapi dokternya juga mengalami itu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menghilangkan stigma itu, stigma. Nah, tadi siang ini kami membahas masalah stigma. Bagaimana mereduksi stigma dan diskriminasi yang Dr. Steph tadi mengatakan. Ada stigma, kemudian timbul diskriminasi. Akibatnya pasien cenderung berbohong. Kalau cenderung berbohong, kejadiannya seperti Rumah Sakit Karyadi Semarang. Tiba-tiba 46 sejawat kita harus masuk karantina di sana. Bukan karantina dalam arti formal, tapi memang diisolasikan, nggak boleh kemana-mana 14 hari. Yang jadi korban kan rumah sakitnya. Kehilangan 46 orang. Itu harus ada di rumah sakit, nggak boleh megang pasien, di satu hotel begitu, nggak boleh kemana-mana. 46, angka yang besar sekali untuk Rumah Sakit Karyadi. Hanya gara-gara pasiennya takut sama stigma itu. Dan setelah ditelusur lagi, 46 sejawat kita yang di sana itu bukan yang bekerja di ruang isolasi, justru bekerja di poliklinik umum begitu. Itu yang terjadi. Nah, karena pasiennya tidak jujur. Nah, itulah mulai ketahuan stigma itu harus dihilangkan. Nah, setelah itu kejadian lagi Dr. Steph, Dr. Linda, dan Dr. Fernand di Karyadi juga Semarang. Seorang perawat bekerja keras, kemudian dia meninggal, begitu kan? Kemudian mau dimakamkan kan ditolak itu ceritanya. Ya, benar-benar. Ditolak, kemudian sampai pindah ke banyak tempat, akhirnya ditaruh di tempat pemakamannya Rumah Sakit Karyadi sendiri yang ada di sana. Ya. Nah, tapi coba dibayangkan bagaimana perasaan keluarganya, si ibu tersebut sudah bekerja dengan sungguh-sungguh tapi ditolak di mana-mana sampai permasalahan jadi ranah hukum dan seterusnya. Jadi saya kira permasalahan ini harus kita mulai dari hulu, tarik ke hulu gitu. Masalah sebab akibat. Jadi masyarakat harus tahu dulu ini bahayanya apa. Kemudian masyarakat harus yakin betul
bahwa yang dilakukan itu benar-benar efektif. Itu 2 kata kunci. Harus tahu bahayanya dan harus tahu bahwa yang dia lakukan itu efektif gitu ya. Nah, sekarang kami di Kemkes itu, kami di Kemkes semua direktur itu ada yang boleh WFH, ya work from home, ada yang tidak boleh. Ya. Direktur Promkes tidak boleh WFH, adanya WFO atau WFH, work from hospital, not from home, itu dia bilang. Ya. Itu menteri perintahnya begitu. Ya, Direktur Promkes tidak boleh work from home, harus work from hospital or work from office. Nah, loh, gimana itu? Ya, padahal gajinya sama loh, tunjangannya sama loh, Bu, gitu ya. Iya, betul. Nah, itu coba rasanya. Ya, terus kami bicara dengan banyak orang bahwa kita bicara ke hulu, kemudian Pak Gubernur juga strict semacam itu, memberikan tempat untuk dokter pulang balik gitu. Ya. Nah, sekarang tadi kami berbicara dengan 17 perusahaan bikin MOU, mereka bikin perusahaan, ya kan? Apa Pak yang bisa kami sumbang untuk mereka itu? Nah, ada APD, ada macam-macam. Kita bikin yang semacam itu. Ya, jadi Promkes ini mengajak mereka, kita mengkonsolidasikan mana yang kurang, kebutuhannya seperti apa, distribusi dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan atau pusat krisis supaya tidak terjadi tumpang tindih pemberian ini. Nah, baik, terima kasih Dokter. Satu lagi. Siap Dokter. Dokter Steph sama Dokter Linda, kalau seandainya berkenan dan lewat jalur biasa, ya, lewat jalur biasa minta APD, minta ini kita susah, ya, coba kami disurati ke kami surat resmi, tidak usah dikirim, cukup difoto aja. Kirim ke nomor saya begitu kan, karena saya bisa dapat kadang-kadang tiba-tiba Pak ada yang mau nyumbang 1000 APD Pak. Nah ini Pak, itu terserah saya Pak mau ngasih kemana begitu kan. Ya tiba-tiba mau ngasih aja begitu Pak. Dari Bapak kan tahu yang Astra ya, Unilever tahu kan. Nah itu kepada saya ceritanya, Pak Rizky tidak usah ngomong berapa harganya, berapa butuhnya Pak, ya gitu Pak. Iya, terima kasih sebelumnya. Gitu, Pak. Saya butuh sekian, kasih sekian Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Dok Rizky. Iya, saya ke Dokter Hiron. Dok, setelah mendengar penjelasan dari Dokter Linda maupun Dokter Steph dan Dokter Rizky, kira-kira menurut dokter, tenaga kesehatan di NTT ini siap tidak Dok untuk menghadapi COVID ini? Kemudian ukuran kesiapannya itu seperti apa? Silakan Dok. Kalau ukuran kesiapan itu mereka ada di tempat kerja, ya artinya mereka siap. Ya. Teman-teman IAKMI misalnya di seluruh NTT ada 3.000-an orang dari kesehatan masyarakat. Belum bidan, belum perawat yang bekerja di jajaran dinas kesehatan maupun di puskesmas. Ya. Jadi kita sekarang dengan membatasi orang bepergian kiri kanan, artinya kan kita mengunci orang di rumah. Yes. Kita tahu kita perang melawan apa. Betul. Oke, peperangan itu mestinya mulai dari rumah tangga, mulai dari tingkat RT RW, mulai dari desa. Kalau petugas-petugas kesehatan kita di desa itu kita umpamakan sebagai pasukan, berilah dia peluru, betul, berilah dia logistik, berilah dia sarana untuk dia bisa keliling-keliling memastikan bahwa orang betul di rumah. Orang sudah mencuci tangan dengan benar. Orang sudah pakai masker dengan benar. Ini kalau kita bisa kerjakan dengan baik, saya sangka teman-teman di rumah sakit tidak perlu takut kebanjiran pasien. Seperti saya katakan tadi, kita punya tenaga kesehatan, baik tenaga kesehatan masyarakat, baik bidan, perawat, bahkan dokter yang begitu banyak bekerja di antara masyarakat, di akar rumput. Mari kita maklumkan perang melawan corona ini di tingkat akar rumput. Di sanalah pasukan-pasukannya. Banyak desa, 3.000-an desa kita punya. Kita sudah tahu kemarin, kita sudah berbicara dengan koordinator pendamping desa tingkat NTT bahwa ada tersedia cukup anggaran, ada organisasi relawan yang dibentuk dan macam-macam hal yang boleh dikatakan bisa dikoordinasikan dengan baik sehingga tenaga kesehatan kita di sana itu tercukupi APD-nya.
Jadi APD jangan lupa juga dibutuhkan oleh teman-teman yang bekerja sebagai detektif untuk tracing orang-orang tanpa gejala, orang-orang yang datang dari luar dan seterusnya. Dan mereka inilah yang sesungguhnya garis depan. Kita harus persenjatai mereka, perkuat mereka. Pak Bupati harus memaklumkan perang melawan COVID. Dengan medan tempurnya itu ada di desa, ada di basis. Perkuatlah pasukan-pasukan kita di basis itu dengan senjata yang cukup termasuk APD. Apalagi sekarang dengan adanya, saya harapkan ya, kemudahan untuk melakukan screening, kemudahan untuk melakukan pemeriksaan PCR, jalan makin terang. Kemana kita harus mengejar musuh. Betul. Jadi kalau pekerjaan promotif preventif itu pekerjaan harian teman-teman di puskesmas. Itu pekerjaan harian. Tetapi please deh, dalam situasi darurat ini kedaruratan kesehatan masyarakat, Bu. Bukan kedaruratan medik. Betul. Sekali lagi, bukan kedaruratan medik. Pasien COVID datang ke rumah sakit itu bukan dalam keadaan darurat medik. Iya. Kita menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan kepres yang ada. Oleh sebab itu menghadapi itu dengan pendekatan kesehatan masyarakat. Pendekatan kesehatan masyarakat itu seperti apa? Dengan mengorganisir masyarakat untuk melakukan kegiatan preventif promotif. Masyarakat kita sesungguhnya sudah well organized. Yes. Ada di organisasi sosial, ada di organisasi gereja, ada di pemerintah desa dan seterusnya. Pakailah ini. Pakailah kekuatan itu untuk membentuk pasukan supaya kita bertempur. Kita akan memenangkan perang ini kalau kita menang di semua medan pertempuran, yaitu di akar rumput, di desa. Iya. Jadi saya pikir untuk tenaga kesehatan kita sudah cukup punya banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan tenaga yang di rumah sakit kan relatif sedikit. Mereka orang-orang yang boleh dikatakan bekerja dengan teknologi tinggi, berbiaya tinggi. Tapi teman-teman yang di puskesmas, yang jumlahnya jauh lebih banyak, mereka tidak perlu banyak teknologi. Substansi untuk memutus mata rantai orang sudah hafal sekarang. Tapi apakah dikerjakan dengan betul atau tidak, itu butuh pendampingan, butuh pengawasan dari pasukan di lapangan itu. Jadi saya optimis, Bu, dengan adanya kemudahan kita melakukan screening, dengan adanya kemudahan kita bisa melakukan PRC, kita akan lebih bertempur secara terarah. Betul. Iya. Menarik Dr. Hiron. Dr. Hiron tadi menjelaskan bahwa kita harus memaksimalkan tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di puskesmas, yang ada di pusku, yang ada di komunitas akar rumput ya, Dok ya. Pertanyaan saya, Dok, bagaimana kita bisa memastikan puskesmas mampu berperan secara efektif, Dok, dalam ini? Bagaimana kita memastikan bahwa mereka juga ikut berperan secara efektif? Silakan, Dok. Kontribusi dari komunitasnya, dari organisasinya Dr. Hiron mungkin bagaimana membantu memastikan? Teman-teman itu bisanya mengeluh saja, pakai WA saja, gitu ya. Mereka ada di dalam organisasi yang terstruktur, ya. Pelayanan mulai dari dinas kesehatan sampai puskesmas. Ya. Sampai sore tadi masih ada yang WA, Dok kami punya APD seadanya, seperti itu. Jadi saya pastikan kalau komitmen karena mereka ada di tempat tugas mereka sampai saat ini nggak ada yang lari, pasti mereka mau bekerja. Tetapi tolong mereka diorganisir secara efektif. Dan itu ada di tangan penguasa, ada di tangan pemerintah. Melalui Bapak Gubernur, melalui Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, Camat, dan seterusnya. Tangan-tangan ini yang kita perlukan dalam situasi ini. Kalau petugas kesehatan saja yang ngomong itu ya seperti angin berlalu. Itu saja. Jadi saya optimis, Bu. Sekali lagi saya optimis. Kita dengan kemudahan yang ada untuk mendeteksi kasus, kita bisa bertempur dengan lebih terarah, tapi tolong hal-hal dasar tadi jangan sampai kita kehilangan fokus. Betul. Fokus kita itu membendung, memutuskan mata rantai,
Belum bicara BLT. Oke, BLT ada, kita perlu. Tetapi jangan sampai fokus kita hilang. Beribut soal BLT, sementara kita lupa menerapkan tadi physical distancing, cuci tangan dengan benar, isolasi diri di rumah, jaga jarak, dan sebagainya dengan baik dan benar. Karena caranya sangat sederhana itu. Tetapi susah kalau hanya petugas kesehatan yang berdiri dan mengatakan itu. Kami perlu tangan-tangan penguasa, mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten untuk menyuarakan ini. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Hiron. Saya kembali lagi ke Dr. Steph dan Dr. Linda. Ada pertanyaan dari Facebook. Oh iya, Dokter, silakan dok. Saya akan nyambung, Dr. Fernand. Sebentar saja. Dokter, Iya. besok tanggal 6 Mei ikut Vicon ya, tanggal 6. 6 Mei, Dok. Tanggal 6 kami mengundang dari Kementerian Dalam Negeri, kami mengundang dari Kementerian Desa. Kami tahu problem semacam itu, ya. Kami tidak menggunakan jalur, kan sekarang ada BOK ya, ada Dekon, ada dana alokasi khusus, ada BOK. Itu sudah ada duitnya di sebelah sana. Nah, sekarang kami potong jalurnya, bagaimana keluar dari Kementerian Desa, uang ada di desa. Apa yang bisa dipakai di level desa itu. Kemendagri tutup dengan payung hukum yang benar, sehingga tidak salah penggunaannya. Tadi Dr. Fernand mengatakan, siapa pendampingnya? Ada relawan yang menjadi pendamping di sana direkrut oleh Kementerian Desa. Besok kita bahas tanggal 6. Kami mengundang 34 provinsi untuk kita ajak bicara dengan Dagri dan sebagainya. Saya sendiri sudah berbicara di level para direktur untuk menyepakati jalan pintas dalam tanda petik begitu untuk bisa dimanfaatkan segera. Nah, begitu. Dari Dr. Fernand bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi. Sama-sama ini tanggal 6. Nanti saya kabarin lagi deh kalau mau. Atau bisa kayak Zoom kita langsung aja bergabung di situ, Dr. Fernand ya. Di sana. Kemudian saya ingin sampaikan pesannya Prof. Adang dari IAKMI itu untuk penerapan dari 6 indikator tugas RT RW sama tugas pokok sama 12 indikatornya kalau saya tidak salah itu dari Prof. Adang waktu IAKMI yang lalu ya itu menyampaikan itu. Nah ini saya tidak tahu nanti teman-teman di NTT seberapa jauh bisa melaksanakan apa yang sudah disepakati oleh IAKMI. Nah, jadi IAKMI sudah merumuskan ada 6 tugas pokok daripada RT RW dan 12 indikator ya untuk melindungi masyarakat di level RT RW. Ini sejalan dengan kami. Bu Noya sudah saya kirimi lewat Bu Sherin tadi panduannya tidak berupa kalimat narasi panjang begitu Bu, tapi berupa infografis, berupa gambar-gambar yang dengan melihat gambar tulisan sebuku itu selesai dalam 10 menit sampai 15 menit dibaca gitu sudah ngerti gitu maksudnya. Siap. Itu sudah ada Baik. ya. Baik, tanggal 6 ya. Tanggal 6 bergabung aja tanggal 6 ya. Siap. Baik. Saya sambung sedikit Bu Noya. Iya Dok, silakan. Yang disampaikan oleh Pak Rizky itu adalah yang kita deklarasikan di Jakarta itu perang akar rumput melawan COVID. Oke. Kita akan tawarkan itu ke kabupaten-kabupaten di NTT untuk menerapkan itu dengan modifikasi. Kenapa perlu modifikasi? Kalau di DKI, gubernur punya kekuasaan itu sampai RW. Kalau kita di NTT dan provinsi lain di luar DKI, tidak begitu. Yang punya itu adalah bupati wali kota. Oleh sebab itu, kita akan penyesuaian itu dulu. Saya sudah minta izin kepada pengurus pusat di sana supaya kita bisa tawarkan itu. Kita nyatakan perang akar rumput melawan COVID-19. Iya. Baik. Terima kasih Dok Rizky, Dok Hiron. Baik, ini ada pertanyaan dari media sosial. Dari Bapak Adi Sanjaya. Di sini beliau bertanya secara spesifik untuk penanggulangan COVID-19, apa saja skill gap tenaga kesehatan di rumah sakit di NTT yang memerlukan pelatihan, baik secara online training, video tutorial ataupun
mentoring dengan expert. Ini ditanyakan mungkin untuk Dr. Linda dan Dr. Steph ya. Kira-kira skill seperti apa yang dibutuhkan? Silakan, Dok. Iya, baik, dokter. Ini kayaknya Dokter Adi Sanjaya ini yang Oh iya, menanya. Dok. Oh iya, dokter ya, maaf. Di sini tertulis Adi Sanjaya saja. Silakan, Dok. Jadi Steph. memang saya sebelum sampai ke gap skill itu, yang pertama saya apresiasi sekali disampaikan Dokter Rizky dan Dokter Hiru. Memang yang terpenting adalah masalah di hulu itu yang harus kita selesaikan. Karena kita di rumah sakit ini cuma menerima masalah hilirnya. Benar. Dan tentunya kalau di hilir itu pembiayaannya pasti akan memakan biaya yang sangat tinggi, ya seperti itu. Nah berkaitan juga dengan masalah yang tadi disampaikan oleh Dokter Anda ya, masalah gap skill apa yang perlu dibenahi ke para petugas ini tentunya tergantung dengan kondisi rumah sakit masing-masing. Kita nggak bisa, mungkin apa yang kami alami di rumah sakit Yohanes tentunya pasti berbeda dengan apa yang dialami oleh teman-teman di rumah sakit Komodo dan semuanya. Tergantung dari ketersediaan dokter-dokter ahli maupun perawat-perawat yang itu. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kita menyamakan persepsi, menyamakan persepsi tentang protap baik penanganan maupun pencegahan transmisi atau pencegahan infeksi pada saat kita melakukan penanganan itu. Karena dengan begitu banyaknya organisasi-organisasi profesi mengeluarkan protap, kemudian ataupun dari beberapa pakar-pakar itu yang membingungkan teman-teman sejawat di lapangan. Ya tentunya manusiawi sekali kalau teman-teman sejawat memilih protap yang sangat-sangat menguntungkan mereka dalam tanda kutip ya, yang sangat melindungi mereka seperti itu. Nah, tapi ini tentunya akan menyulitkan kita untuk membuat strategi layanan karena luaran dari strategi pelayanan itu bukan hanya masalah protap-protap itu, tapi juga kondisi yang tersedia di rumah sakit masing-masing itu. Jadi yang terpenting adalah menyamakan dan memperkuat pemahaman teman-teman sejawat menyangkut protap yang sebenarnya ya. Ya, artinya kita mempunyai satu protap yang bisa dipatuhi oleh semua tenaga kesehatan itu yang terpenting. Karena kalau melihat gap skill, kita lihat bahwa sebenarnya pasien-pasien ini, teman-teman sejawat sudah terbiasa menangani kasus-kasus pneumonia yang berujung pada kondisi infeksi saluran pernafasan yang berat, sudah terbiasa mereka menangani seperti itu. Walaupun memang pada kasus-kasus COVID-19 ini ada beberapa terapi-terapi yang spesifik, ya. Tapi itu bisa mereka dapatkan juga dari pedoman-pedoman yang ada seperti itu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan menyangkut masalah peningkatan capacity building dalam kaitannya dengan pengetahuan menyangkut penanganan dan pencegahan transmisi atau infeksi pada petugas dalam menangani pasien COVID. Ya. Bagaimana dengan di Rumah Sakit Komodo, Dr. Linda? Mungkin ya tidak terlalu beda jauh juga, hanya memang kondisi di kami seperti yang dikatakan Dr. Steph, memang pertama dokter spesialis kami hanya satu-satu, sehingga memang banyak hal khususnya untuk mengenai tata cara klinis maupun lain sebagainya, memang banyak sekali referensi-referensi, ada yang dari dokter paru, ada yang dari interna, macam-macam. Jadi memang sejauh ini semua terapi itu biasa teman-teman dokter sendiri yang mengupdate, dan biasanya nanti akan dibagikan kepada kami di rumah sakit seperti itu. Dan memang kasus COVID ini kan sebenarnya ya kalau mau dibilang ya ISPA seperti biasa penanganannya, juga pneumonia, mungkin yang mengenai organ-organ lainnya juga biasa ditangani, hanya berbedanya penggunaan APD dan lain sebagainya karena proses penularan. Kalau di rumah sakit kami ada beberapa unit yang waktu itu juga sempat di trainingkan
oleh teman dok sejawat dari Rumah Sakit Yohanes, Dr. Ita, itu khusus untuk di laboratorium karena pertama kami tidak mempunyai dokter spesialis SPPK, dokter spesialis patologi klinik, sehingga pemeriksaan laboratorium, swab dan lain sebagainya itu dilakukan oleh teman-teman analis ATLM. Jadi, tapi itu salah satu yang kami terima waktu itu, yang training yang kami alami khusus untuk pemeriksaan swab, pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel swab. Jadi memang untuk selama ini sih tidak terlalu banyak permasalahan tentang proses penanganan dan kemajuan ilmu atau kemajuan penata laksanaan. Jadi ya teman-teman ini cukup aktif lah kalau mau dibilang. Malah lebih aktif dibanding kami karena kami manajemen kan aktifnya di tempat lain. Tapi yang teman-teman klinisi ini mereka sangat mengupdate. Jadi mereka yang sering sekali men-sharing ke kami tentang kondisi pasien, tentang perubahan atau yang di luar dari pedoman yang kami baca, tentang yang terjadi, termasuk ada beberapa hal yang juga yang sempat saya komunikasikan dengan Dr. Steph juga. Jadi memang ada hal-hal yang memang di luar pedoman yang memang dijumpai juga di masyarakat. Sehingga saya juga apresiasi memang kepada teman-teman dokter-dokter spesialis ini, terutama yang cukup sangat aktif untuk mengetahui segala hal baru tentang perkembangan COVID ini. Demikian saja yang terjadi di RSUD Komodo. Baik, terima kasih Dr. Linda. Ini saya menyambung pertanyaan dari Facebook lagi, ini kepada Dr. Steph dan Dr. Linda terkait dengan informasi yang kita terima tadi sore ya dok ya. Sudah ada 7 orang yang positif. Pertanyaannya apakah sudah masuk ke rumah sakit atau belum, ke-7 pasien itu. Kemudian yang termasuk yang 2 di Manggarai Barat ya. Kemudian kondisi mereka seperti apa? Apakah mereka memang orang yang sudah terdeteksi ataukah mereka orang tanpa gejala? Silakan dari Dr. Steph dulu mungkin. Ya, karena kebetulan pasien ini tidak di Rumah Sakit Yohanes, saya juga tidak tahu kondisi. Oh iya, di rumah sakit mana dok? Informasinya sih di Rumah Sakit Bayangkara, tapi saya juga tidak begitu tahu pasti. Tapi yang jelas untuk saat ini kami di Rumah Sakit Bayangkara belum merawat pasien yang tadi disebutkan itu. Oke, kalau di Rumah Sakit Komodo bagaimana Dokter Linda? Di kami juga tidak ada merawat pasien yang sudah didiagnosa COVID positif ini, karena kebetulan memang selama ini pasien tersebut ditempatkan di rumah karantina. Jadi ada rumah khusus yang disediakan oleh pemerintah pada saat ini. Sehingga setahu saya juga mereka ini adalah orang-orang yang tanpa gejala. Jadi hingga saat ini juga kondisinya baik, tidak menunjukkan gejala yang berat, dan selalu dipantau. Tapi kurang lebihnya saya kurang tahu ya, Bu Noya, karena tidak ada di rumah sakit pasiennya. Seperti itu. Ini ada juga usulan dari Dr. Adi Sanjaya tadi. Beliau mengatakan di sini sangat penting untuk kita menelusuri apakah orang positif COVID yang ditemukan di NTT itu berasal dari lokal ataukah dari luar wilayah NTT. Itu penting untuk kita bisa tracking perputaran, kalau mau dibilangnya perputaran COVID di NTT. Gitu. Kemudian saya mau bertanya juga, ini ada titipan pertanyaan untuk Dr. Rizky dok. Tadi dokter bilang bahwa dokter menerima banyak sekali bantuan APD atau penawaran bantuan OPD ya dok ya, APD maaf. Kalau dari apa yang dikatakan Dr. Steph dan Dr. Linda, kebutuhan APD itu meskipun mungkin sekarang masih cukup, tapi dalam waktu dekat akan ada peningkatan kebutuhan ya. Gitu. Dok, apakah dari Kemenkes bisa mengirimkan untuk NTT dok? Bisa. Bisa ya dok, itu prosedurnya tadi direct boleh ya dok ya? Langsung ke Dokter Rizky boleh ya? Begini. Tadi saya cerita Dr. Nelly ya.
Dr. Nelly yang di di Rote ya. Nah, Iya. itu saya terima suratnya langsung dari sana loh. Saya terima suratnya dari sana. Nah, Iya. kemudian saya koordinasikan. Begini, yang ditanya, berapa jumlah pasien positif yang dirawat di sana? Itu pertanyaannya. Ya, berapa bed yang ada di sana? Kemudian nanti dihitung berapa ketersediaan yang dibutuhkan begitu untuk berapa lama begitu. Sehingga nanti misalnya oke, dikirimkan 10 ini cukup untuk berapa lama. Itu ada hitung-hitungannya yang dikendalikan dari pusat krisis gitu. Tapi jangan lupa Promkes itu kan mencari mitra untuk mendukung begitu kan. Nah, jadi saya bisa ngomong nih, kalau saya bicara dengan Pak Dirjen Yankes, Pak, saya nitip untuk puskesmas Ba di Rote begitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi adalah perintah dari Dirjen Yankes kepada Kabid Yankes yang ada di provinsi untuk ngedrop di sana gitu, Bu. Jadi pada hari yang sama sampai di sana begitu. Iya. Nah, jadi, Artinya harus ada permintaan ya, maksudnya ada permintaan dari rumah sakit ya. Iya, itu pasti ada supaya kalau saya laporan itu bukan sekedar laporan begitu ya, bukan sekedar laporan. Saya juga bisa follow up begitu sampai di mana. Tapi sekali lagi saya bukan sinterklas yang membagi-bagi semaunya saya sendiri begitu ya. Jadi ini adalah bantuan dari perusahaan sebesar Unilever, sebesar Astra semacam itu. Saya juga harus hati-hati berapa yang mau disumbang, berapa yang mau diberikan, kemana saya mengarahkan, itu harus ada yang pegang kendali kan begitu kan. Iya. Bu. Tapi saya juga bisa ngomong kan, ini loh ada surat begitu kan. Nah kalau Bu Linda bicara, Dr. Linda bicara, saya nggak butuh kok Pak, rumah sakit saya sudah kaya, remunerasinya sudah besar, ya nggak apa-apa begitu, saya nggak maksa. Nah, artinya bahwa peluang meminta ada Pak ya, peluang untuk diminta ke Bapak ada ya. Nah, terutama rumah sakit Yohanes nih. Yohanes kan sudah didatengin Pak Menteri yang dampingin saya dampingin datang ke situ, begitu kan? Siap, Dok. Rumah sakit Yohanes itu mau diperluas, RST-nya suruh ngasih ke situ, begitu kan? Nah, RST pindah saja, begitu kan? Nah, itu. Baik. Nah, itu. Terima Jadi kasih, Dok Rizky. Ya, kalau misalnya dibutuhkan, tidak usah dikirim suratnya, difoto atau difotokan. Kirim ke saya, begitu kan? Nah, saya akan jadi gini Bu ya, saya akan bawa satu, Pak, ini ada bantuan 1000 APD dari Astra, ini Pak, ini. Tapi saya juga bawa suratnya Dr. Steph gitu kan. Nah, nah, nanti kan yang malu sendiri Pak Dirjennya kan, orang saya yang ngasih kok gitu, saya minta segini nggak dikasih kan gitu. Bukan untuk saya pribadi, bukan. Siap. Ya. Terima kasih Dok Rizky. Nah, menarik, saya mau ke ke Dr. Hiro. Dok, tadi sudah dijawab oleh Dok Steph bahwa 7 orang ini belum masuk ke rumah sakit. Bukan belum masuk ya, ada di rumah sakit Bayangkara, Dok. Tadi sore itu sudah diinformasikan kepada masyarakat luas bahwa sudah ada 7 orang. Kemudian sekarang ini yang kita tahu rumah sakit rujukan itu adalah Yohanes. Nah, bagaimana menurut pendapat Dr. Hiro, kira-kira Promkes atau apa kalau mau dibilangnya komunikasi krisis yang baik di saat ini itu seperti apa Dok untuk mengatasi hal ini sehingga masyarakat tidak panik, bukan hanya tidak panik, tidak juga mengurangi trust masyarakat terhadap informasi. Silakan Dok. Ya, kita pantau bahwa atau kita tahu bahwa 7 orang ini sekembalinya mereka dari Jawa Barat ya, dari Sukabumi ya, itu mengkarantina diri sendiri di rumah sakit ya. Intinya di institusi kepolisian di NTT gitu ya. Dan mereka konon yang kita dengar juga tidak ada gejala gitu kan. Nah, sekarang ketika hasil PCR-nya menunjukkan bahwa dia positif, nah kita mesti menggali lagi informasi selama mereka menunggu hasil PCR itu, apa saja yang mereka lakukan, kontaknya dengan siapa saja, mungkin keluarga, karena itu akan membantu petugas untuk melacak, membantu pasukan lapangan untuk melacak.
siapa-siapa yang kemungkinan karena terpapar, lalu kita harus lakukan screening, mungkin baik dengan pemeriksaan rapid test dan seterusnya. Saya bukan ahli komunikasi ya, tapi intinya kalau Rumah Sakit Yohanes sebagai rumah sakit rujukan, saya sangka pendekatan antara kedua institusi ini aja. Apakah misalnya kalau teman-teman ini mau dirawat di rumah sakit milik institusinya, dalam hal ini di Rumah Sakit Bayangkara, apakah itu diperbolehkan? Apakah sudah memenuhi syarat ketersediaan sarana prasarana untuk itu? Saya sangka itu komentar saya soal ada yang positif. Tapi yang juga yang dua yang di Manggarai Barat itu harus segera didatangi tempat mereka mengkarantina diri atau dikarantina supaya melihat apakah ada kontak-kontak dengan masyarakat, termasuk juga dengan petugas kita. Petugas lapangan tadi yang saya maksud itu adalah petugas yang melacak, petugas yang memantau apakah teman-teman ini dalam tanda petik dalam pengasingannya itu apakah tertib benar atau tidak. Mereka pun terpapar pasti. Betul. Jadi okelah kita taati SOP yang ada. Kalau memang harus dirawat di rumah sakit rujukan, tolong diatur ke rumah sakit rujukan. Dan kalau untuk masyarakat, saya pikir saya menggunakan kacamata positif. Ya. Tadi saya katakan, kita bersyukur kita sudah temukan yang positif. Jadi pertempuran kita sudah lebih terarah. Arah pelacakan kita sudah lebih terarah. Itu akan membantu. Tetapi jangan lupa, petugas yang melacak, petugas yang ada di akar rumput yang melakukan itu, tolong dibekali dengan peluru yang cukup, termasuk APD untuk mereka. Ini saja komentar saya untuk yang positif. Tidak usah khawatir lah, karena begini, kalaupun nanti banyak orang yang positif dan pemerintah tidak buat apa-apapun, lama-kelamaan nanti ada timbul yang namanya herd immunity. Jadi imunitas dalam kelompok. Tapi itu berisiko. Benar. Karena penularan virus ini sangat cepat, kita harus siap-siap gali kubur massal dulu. Kan nggak perlu terjadi, kan kita kan tidak tidur. Pemerintah kan buat sesuatu. Jadi tidak usah khawatir lah. Tidak usah khawatir, jangan menstigmatisasi orang yang lagi mengisolasi diri atau orang yang dari tempat lain. Kita ikuti saja apa yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama 7 atau 5 kata kunci tadi. Bagaimana mencuci tangan, pakai sabun, kemudian pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya itu sudah apa. Jadi saya sangka kita tidak perlu cemas. Kita hadapi, kita tahu bahwa petugas-petugas kesehatan kita, baik di lini pertama, di FKTP maupun di rumah sakit, itu tidak diragukan komitmen mereka. Asal dukungan dari masyarakat ini. Ya, dukungan dari masyarakat ini membutuhkan tangan penguasa. Ya. Bisa petugas kesehatan saja yang harus berbicara. Ini dari saya, Bu Noya. Iya. Baik, terima kasih Pak Dr. Hiron, terima kasih juga Dr. Rizky, Dr. Steph, Dr. Linda. Oh iya, silakan Dr. Rizky. Siap. Enggak. Saya itu terlalu bersemangat ya. Monggo, siap. Tapi saya hanya ingin membantu saudara-saudara saya. Siap. Saya. Saya tidak dibesarkan di Kemkes, saya dibesarkan di Puskesmas, begitu ya. Ini, jadi saya tahu bagaimana teman-teman berjuang. Ya. Nah, saya ingin sampaikan ada surat keputusan Menteri. Tolong dicatat. Ini Dr. Linda, Dr. Steph, sama Dr. Fernand. Ada keputusan Menteri Kesehatan terbaru nih, nomor 01.07 / Menkes, ya, /278 /2020. Ya, ini tentang pemberian insentif ya dan santunan bagi tenaga kesehatan yang menangani coronavirus ya COVID-19. Nah, saya tidak bisa
kirim sekarang seperti ini, walaupun saya punya sekarang ya. Ini, tapi bisa cari di browse saja di websitenya Kemkes, nomor 01.07 Menkes /278/2020. Nah, itu baru terbit dan mengatur tentang bagaimana insentifnya, gitu ya, itu santunannya. Iya. Nah, Dok, saya saya tanya dong, Dok. Saya tanya terkait itu, Dok. Itu kan intensifnya untuk tenaga kesehatan ya, Dok? Ya. Iya. Ya. Kan kita tahu bahwa bukan hanya tenaga kesehatan yang akan ada di rumah sakit ataupun di puskesmas itu. Ada cleaning service, ada. Bagaimana dengan orang-orang itu, Dok? Apakah ada santunan juga, Dok? Yang saya terima itu. Jadi, saya bukan Menteri Kesehatan. Nanti kalau saya Menteri Kesehatan, saya bikinkan yang semacam itu. Nah, semoga jadi bisa dibisikkan ke Kementerian Kesehatan ya, Dok ya. Semoga bisa dibisikkan bahwa saya tadi pakai prinsipnya. Iya, kan kalau tenaga kesehatan itu bisa bekerja dengan nyaman, dengan sehat kan saya pakai karena prinsipnya, ada orang-orang itu juga, Dok ya. Iya. Jadi saya pakai prinsipnya Dr. Venan tadi kan bahwa ada informasi baru saya terima begitu kan. Makanya sekarang saya bicara dengan Dr. Steph, Dr. Linda, Dr. Venan, ini baru nih loh, baru ada nih loh insentif untuk tenaga kesehatan. Makanya saya kasih tahu. Mungkin Kepala Dinas Kesehatan NTT malah belum tahu gitu, tapi sudah tahu. Ini kalau nggak tahu juga saya kirim lewat WA sekarang bisa begitu ya. Ini terima kasih, Dok. Baru dan saya tidak punya maksud apa-apa, hanya mendorong teman-teman. Saya menghargai teman-teman dan saya bisa merasakan bagaimana perjuangan teman-teman di lapangan, begitu aja. Siap, Dok. Kami mengucapkan terima kasih, Dok. Setidaknya ada tambahan semangat baru untuk para medis, para tenaga kesehatan kita di rumah sakit ya, Dok ya, di segala lini lah gitu. Kita sudah ada di 1 jam 30 menit untuk diskusi kita malam ini. Sebelumnya saya minta maaf kepada warga NTT jika ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke Facebook yang belum bisa kami akomodir semua, karena pertanyaan itu muncul setelah ada beberapa penjelasan-penjelasan sebelumnya, yang sebenarnya pertanyaan itu sudah dijawabkan, secara tidak ini sudah dijawab oleh para dokter sebelumnya. Gitu. Kita tiba di penghujung diskusi kita malam ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Linda, Dr. Rizky, Dr. Hiron, Dr. Steph untuk diskusi kita malam ini, bahwa saya akan highlight beberapa hal yang tadi sudah dihasilkan dari diskusi itu. Yang pertama adalah kalau kita mau sehat atau kalau kita mau terbebas dari COVID ini, kita semua tidak terkecuali siapapun, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, berapapun usianya, berada di manapun, harus sama-sama mematuhi protap standar kesehatan ya, sehingga kita bisa memutus rantai perpindahan virus ini. Karena virus ini hanya akan berpindah kalau kita berpindah. Kalau kita berhenti, virus ini pun akan berhenti. Kita juga harus mematuhi mencuci tangan, promosi kehidupan, promosi hidup sehat ya. Perilaku, maaf. Terdistraksi dengan promkes. Perilaku hidup sehat. Yang pertama kita cuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian kita menjaga jarak fisik kita dengan orang lain. Kita tidak menjaga jarak sosial dalam arti kata kita boleh tetap membantu orang lain tanpa harus kontak secara fisik. Kita bisa membantu orang lain. Yang kita lakukan adalah menjaga jarak fisik kita. Kita bisa membantu tenaga kesehatan kita di garda depan dengan tetap tinggal di dalam rumah. Gitu. Jadi demikian dari Forum Akademi NTT, demikian dari dialog jejaring NTT malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada informasi yang belum sempat dikonfirmasi. Selamat malam semua, sampai berjumpa di diskusi besok malam. Terima kasih. Semoga salam sehat selalu. Boleh saya kasih satu kalimat saja pesan? Siap. Monggo dok. Satu kalimat saja boleh? Siap dok, silakan. Satu kalimat saya ingin dari teman-teman saya saudara-saudara di NTT. Tolong dicatat ya, Bu Noya ya. Dari NTT selamatkan Indonesia. Itu saja. Siap, terima kasih. Dari NTT selamatkan Indonesia. Keren sekali dok, terima kasih. Saya juga hampir lupa dok.
Sejujurnya saya lupa bahwa harusnya kita melakukan ini closing statement, tetapi saya pikir Dr. Rizky sudah mewakilkan itu dengan mengatakan dari NTT kita akan menolong Indonesia. Jadi tetap semangat Bapak Ibu dokter, sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi.